Nah, saya memberikan gambaran ini adalah ketika Nabi Yeskiel berada di lembah itu, ketika dia bernubuat, dikatakan kamu harus bernubuat. Itu kan prosesnya ada gitu dari ayat 1 sampai ke ayat ke-9 ke-10. Bagaimana tulang belulang itu menjadi satu. Kertak, tulang-tulang yang banyak itu kemudian menjadi satu, kemudian setelah dia bernubuat ada urat-urat saraf semua, kemudian apa aliran darah, kemudian otaknya semua ada lagi, matanya ada lagi semua, sampai lengkap menjadi manusia utuh. Tetapi di bagian akhir itu belum hidup, sudah lengkap semua gitu, tapi mayat hidup, seperti Frankenstein itu butuh sesuatu yang menghidupkan. Dia belum hidup. Nah, peristiwa ini yang saya gambarkan, saya maksudkan seperti peristiwa Frankenstein ini, bahwa untuk mengalami yang namanya kehidupan, Nabi Yeskiel karena dia turut dalam perintah Tuhan, dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketika melihat sesuatu yang kering, yang mati dan lain sebagainya, dia bergantung dan menaruh kepekaan rohaninya sehingga dia diarahkan oleh Tuhan. Kita perlu tahu bahwa Nabi Yeskiel bertindak, bernubuat bukan atas keinginannya sendiri, tidak, tetapi karena keinginan Allah sendiri. Itu sebabnya dia melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Kemudian setelah dia bernubuat, ada perintah selanjutnya bahwa dia perlu bernubuat kepada roh atau napas, dikatakan di situ. Nah, pelajaran yang kita dapat saat ini adalah bahwa kehidupan selalu diawali oleh roh. Seperti Frankenstein itu tidak dimulai oleh roh, dia oleh sebuah alat device baterai. Demikian juga kalau bisa dibilang bukan seperti gambarannya gitu. Saya pernah melihat sebuah kendaraan gitu di samping tol, sebuah truk terparkir di situ, tidak ada engine-nya, tidak ada mesinnya gitu. Di situ ditulis dijual 90 juta. Dalam hati saya, siapa yang mau beli truk seperti ini tidak ada engine-nya gitu. Kelihatan bolong begitu. Berhari-hari, 1 bulan gitu ya, saya lihat dijual di situ dengan harga 90 juta. Tidak ada juga yang beli, tapi beberapa waktu yang lalu begitu saya lihat, sudah tidak ada truknya, sudah laku gitu ya. Kalau saya sih, pikiran saya, barang ini rongsokan begini, bagaimana mau bergerak? Tidak ada engine, tidak ada apa-apa. Tidak ada nilainya. Kalau buat saya itu tidak ada nilainya. Nah, ketika kehidupan kita tidak diawali oleh roh, sesuatu yang menghidupkan kita, itu nggak ada nilainya gitu. Kayak truk itu mungkin bukan berarti Roh Kudus seperti engine, bukan. Tetapi seperti truk itu gitu. Tidak ada kehidupan, apa yang mau menggerakkan? Walaupun kita hidup jangan sampai seperti Frankenstein itu, zombie saudara. Hidup tapi tidak ada Roh Kudus di sana. Jadi kehidupan selalu diawali oleh Roh Tuhan gitu. Ketika kita mengingat kembali bagaimana peristiwa di kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan manusia, Allah kan membentuk di situ dari tanah, kemudian dia bentuk semua bagus. Itu sudah lengkap tetapi belum hidup. Ketika Allah menghembuskan rohnya, baru hidup, jadi manusia. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Yeskiel dengan perintah Allah. Seperti itu modelnya. Jadi kehidupan selalu dimulai dari Allah. Bahkan dikatakan bernubuatlah, yang berarti bahwa ada strategi yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeskiel untuk bisa memulihkan atau untuk bisa menghidupkan. Situasinya kering, tulang-tulang dan lain sebagainya. Dan kemudian oleh karena kuasa Allah ini mengandung kekuatan untuk mentransformasi kehidupan. Dari mana kita tahu mentransformasi kehidupan? Dikatakan di sana ada bernubuatlah kepada nafas hidup dari keempat penjuru gitu ya. Keempat penjuru dikatakan di sana. Jadi roh Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi dia bisa dari mana-mana pun dia bisa bergerak. Sama seperti ketika Nabi Elia di sebuah gua, terus kemudian dikatakan dia mendengar pertama angin badai yang keras begitu ya. Tiba-tiba berhembus lagi ini sampai berhembus yang paling lembut sekali. Dan itu gambaran Roh Kudus berhembus sangat lembut.
Disitulah Allah ada. Dikatakan di ayat itu, Allah ada bukan pada saat angin dan lain sebagainya, tetapi pada saat hembusan yang paling lembut. Di situ ada Roh Kudus itu. Nah, inilah gambaran bagaimana kehidupan ditransformasi oleh Roh Kudus. Nabi Yeskiel bernubuat oleh karena perintah Allah kepada nafas itu. Jadi dia bukan memerintahkan untuk Roh Kudus bekerja supaya bisa menghidupkan tulang-tulang, tidak. Tetapi Nabi Yeskiel bekerja bersama-sama dengan Allah untuk mengadakan transformasi, mengadakan pemulihan supaya bisa menghidupkan kembali tulang-tulang ini. Sekali lagi, ini penglihatan, bukan langsung Nabi Yeskiel menghidupkan orang, tidak. Tapi ini sebuah penglihatan. Nah, Roh Kudus bisa menjangkau kita dari keempat penjuru, dimanapun dia ada. Dia istilahnya omnipresence, begitu ya. Di mana-mana dia hadir, di mana-mana dia ada. Makanya disebut di sana di ayat 9 itu bahwa beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Jadi keempat penjuru angin, utara, selatan, barat, timur. Kemudian dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Kalau kita membedah dari bahasa aslinya itu, dikatakan di sana berhembuslah keempat penjuru nafas hidup. Nafas hidup itu kalau dalam bahasa aslinya diartikan sebagai Roh Kudus gitu. Bahasa aslinya artinya Roh Kudus, roh begitu. Nah, itulah yang dikatakan tadi, bagaimana Roh Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dari keempat penjuru angin bisa dia datang ke sana. Kemudian berikutnya pelajaran yang bisa kita pelajari bahwa pekerjaan Roh Kudus itu dengan menghembusi prajurit yang mati. Nah, ketika dikatakan bahwa berhembuslah, Nabi Yeskiel diperintahkan agar dia bernubuat supaya nafas hidup itu berhembus kepada prajurit yang mati itu. Saya teringat kepada ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 sudah dapat. Yohanes 20 dikatakan di sana, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sama peristiwanya saudara di dalam kitab ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengembusi dikatakan di sana. Itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan, saya pernah katakan di sini bahwa pernah begitu ada hamba Tuhan juga ketika datang, ketika terimalah Roh Kudus. Nah, pernah lihat ada hamba Tuhan yang seperti begitu? Pernah toh? Karena itu terinspirasi dari ayat ini saudara. Karena apa? Berhembus gitu. Nabi Yeskiel pun dikatakan, kau bernubuat, suruh nafas hidup itu untuk berhembus kepada tulang-tulang ini. Jadi maksudnya bahwa perlu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Perlu kita menerima dia, mengalami dia secara pribadi supaya hidup. Karena apa? Kalau tidak ada itu, saya katakan seperti truk tadi gitu, tidak ada engine-nya. Pertama, nilai tidak ada, kemudian tidak bisa bergerak, tidak bisa bikin apa-apa. Memang kita hidup, tapi kita hidup seperti zombie, saudara. Tidak ada nilainya. Kita perlu Roh Kudus. Terus kemudian, kalau dikatakan di sana bahwa ada gambaran lembah, dikatakan di sana ya, ada dikatakan lembah, bahwa lembah itu berisi tulang-tulang yang kering. Jadi lembah ini isinya cuma tulang-tulang yang kering, tidak ada pohon. Ini merupakan gambaran kehidupan yang tanpa harapan dan sudah lama terlupakan dalam lembah. Jadi Nabi Yeskiel ditempatkan Allah di suatu tempat di mana tempat itu atau keadaan itu sudah tidak ada harapan lagi, sudah kering, sudah lama, dan sudah terlupakan. Sehingga Allah sendiri bertanya kepada Nabi Yeskiel, apakah tulang-tulang ini bisa dihidupkan? Dan Yeskiel bilang, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Artinya bahwa semua itu karena kuasa dan kehendak Allah gitu. Yeskiel tidak bisa tahu gitu. Ya walaupun dia bisa bilang, ya Tuhan, kau bisa. Tapi dia bilang, aku tidak tahu Tuhan, kau yang tahu. Makanya dia bilang,
bertanyalah Tuhan bahwa kira-kira bisa ndak ini hidup. Yeskiel bilang, aku tidak tahu. Mungkin karena situasi yang dia lihat sudah tanpa harapan, sudah tinggal tulang belulang. Untuk apa lagi mau dibangkitkan begitu? Situasi, keadaan yang sudah hancur, yang sudah tidak bisa dipulihkan. Yeskiel berpikir untuk apa lagi mau dibangkitkan? Istilahnya begitu. Kalau dia bicara dengan Tuhan gitu. Tetapi dia katakan, ya Tuhan kau yang tahu. Artinya begini, kalau Tuhan mau bisa, kalau Tuhan nggak mau, ya tetap jadi tulang-tulang. Itu maksudnya, seperti begitu. Jadi di sana ada dua proses gitu. Yang pertama proses untuk mengalami kehidupan, untuk mengalami pemulihan, kemudian bisa sampai lengkap berdiri dan siap, itu proses bernubuat. Jadi proses yang dialami oleh tulang-tulang ini adalah ketika Nabi Yeskiel diperintahkan untuk bernubuat agar tulang-tulang ini hidup. Kemudian proses yang kedua adalah yang tadi, bernubuat kepada nafas, atau dalam bahasa Ibraninya itu roh gitu, Roh Kudus gitu. Itu sama gitu. Kemudian setelah itu memerintahkan bernubuat supaya roh itu dari keempat penjuru, itu juga sebagai lambang Roh Kudus, bisa hadir, masuk, dikatakan di sana, berhembus, suruh berhembus, mengembusi. Kalau Yesus Kristus pada waktu itu murid-muridnya diembusi, seperti begitu, supaya hidup. Dan pada akhirnya adalah bahwa setelah semua proses-proses yang dilalui oleh tulang-tulang ini, pertama ada bagian di kita, bagian daripada orang-orang percaya gitu ya, dalam kehidupan kita perlu bekerja sama dengan Allah dulu, bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan rencananya, selaras, atau kalau kemarin saya katakan kita perlu shifting gitu ya, shifting dulu kepada apa yang Tuhan mau. Lewat doa-doa kita perlu shifting, menyetel yang namanya saraf apa kemarin? Saraf retikuler gitu ya, saraf retikuler di sini. Supaya apa? Supaya tahu prioritas itu, prioritasnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Yeskiel. Dia shifting gitu. Dia menyiapkan hatinya, dia menyiapkan pikirannya, menyiapkan saraf retikulernya untuk bisa fokus kepada perintah Allah. Karena apa? Kalau dia terbagi-bagi pikirannya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ini. Dia berada pada situasi di mana, tempatnya sudah kering, apa mau dibikin di sini? Tidak ada harapan lagi. Tetapi karena dia menyiapkan hati dan pikirannya, menyiapkan saraf retikulernya untuk bisa fokus kepada rencana Allah, kepada kehendak Allah, dia bisa mendengar perintah Allah. Bernubuatlah, katakanlah, bernubuatlah, katakanlah, bernubuatlah. Fokusnya di situ dia. Fokusnya kepada Allah, bahwa dia harus bernubuat. Bernubuat bukan asal ngomong saja saudara, tetapi ada dasar firmannya gitu. Karena apa? Itu bukan idenya dia, itu adalah idenya Allah. Sehingga dia bertindak. Nah, gambaran hidup dari kita sekarang manusia lebih banyak kepada seperti keadaan ini. Banyak dari kita tanpa kita sadari mengalami yang namanya kekeringan, mengalami yang namanya kondisi yang mungkin merasa tidak dipulihkan, tidak bisa lagi kembali pulih, sampai-sampai ada yang ingin bunuh diri dan lain sebagainya. Itu seperti ini gambarannya saudara. Bukan berarti saya bilang bahwa saudara semua seperti itu, tidak. Tetapi di luar sana ada banyak orang yang mengalami seperti tulang-tulang ini. Sudah hopeless, tidak bisa lagi merasa bisa dipulihkan. Jadi ya hidup, sekedar hidup gitu. Jalan seperti zombie itu kemana, begitu tidak tahu arahannya, tidak tahu kemana. Itu sebabnya kita diutus Tuhan. Itu sebabnya kita dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang di luar sana. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berjalan tidak jelas ini mau kemana gitu ya, tujuan hidupnya. Seperti tulang-tulang itu sudah kering, dia merasa tidak bisa dipulihkan lagi, merasa hidupnya hopeless, kemudian sudah dibully dan lain sebagainya. Nah, itulah fungsi seperti Nabi Yeskiel ini. Kita seperti Nabi Yeskiel berfungsi untuk menjangkau mereka di luar sana. Ikut rencana Allah, ikuti kehendak Allah, fokus apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita tidak seperti itu, kasihan orang di luar sana gitu. Bukan berarti kita tidak perlu kasihan, tidak. Tapi kita perlu tahu gitu bahwa kondisi ini yang dialami oleh Nabi Yeskiel ini adalah gambaran bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah mengalami kelahiran baru, mengalami karunia Roh Kudus, dibaptis. Saudara harus seperti ini. Saudara perlu pergi keluar sana, ikuti arahan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, ikuti. Belajar selaras dengan kebenaran firman Tuhan.
Kita lihat sendiri bagaimana Nabi Yeskiel bertindak bukan dengan keinginannya sendiri, tetapi karena dia dapat arahan dari Tuhan. Situasinya memang ini gambaran bangsa Israel ketika pembuangan gitu ya. Ketika mereka sudah hancur lebur lah pokoknya, tidak ada harapan. Tetapi Nabi Yeskiel ditempatkan di sana, bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Bukan Nabi Yeskielnya yang penting, bukan. Roh Kudusnya yang penting, karena dia yang kasih hidup di sini. Terus kemudian ketika dia sudah bernubuat untuk menghembus, Roh Kudus berhembus untuk tulang-tulang itu, maka dikatakan di sana, kalau kita baca di ayatnya yang ke-10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu atau Roh Kudus itu, roh itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Jadi ketika sudah berhembus Roh Kudus, ketika Roh Kudus masuk ke dalam hidup tulang-tulang ini, Roh Kudus masuk ke dalam hidup saudara dan saya, masuk ke dalam hidup orang-orang di luar sana, dimulailah kehidupan yang baru, saudara. Itulah makanya dibilang apa? Mengalami hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Itu ketika Roh Kudus masuk. Kalau Roh Kudus belum masuk ke dalam hidup saudara, saudara seperti Frankenstein itu. Saudara seperti zombie yang berjalan gak jelas kemana, hidup sih memang hidup gitu. Tapi tidak tahu arah tujuannya kemana. Karena setiap orang, sekali lagi seorang hamba Tuhan pernah mengatakan, dari 8 miliar orang yang ada di bumi ini, masing-masing punya tujuan, Allah punya tujuan tiap-tiap orang. Anda dan saya berbeda-beda tujuan hidupnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak sama. Bayangkan, dari 8 miliar itu berbeda-beda. Jalan yang Tuhan tentukan buat tiap-tiap kita. Nah itu sebabnya dikatakan setelah hidup suatu tentara yang besar. Kemudian di ayat 11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Ini gambarannya. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Memang mereka sudah hopeless, mereka sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mereka ditindas di dalam pembuangan. Dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Nah gambaran inilah yang terjadi pada saat ini. Saya mengajak kita bahwa masing-masing dari kita punya tujuan spesifik dari Allah. Allah punya rencana tujuan spesifik bagi Anda. Hidupi itu. Mari sama-sama cari wajah Tuhan, berdoa, baca firman. Saudara, pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan saat ini, itu banyak saudara. 7 pasal. Satu pasal itu banyak sekali. Kalau saudara tidak cicil, saya yakin saudara pasti akan tereliminasi. Saya ulang-ulang katakan, kalau saudara tidak baca, memang kalau dilihat, aduh banyak sekali, tapi tujuannya itu bagus sekali gitu. Tujuannya apa? Supaya seluruh pikiran saudara yang digempur setiap hari, setiap detik, setiap menit dengan semua arus informasi, itu bisa difilter. Difilter dengan apa? Dengan firman Tuhan ini. Fokus ketika berdoa, fokus ketika baca firman Tuhan, ini menguasai kita semua. Ketika firman Tuhan itu menguasai hidup kita semua, maka yang kita lakukan, yang keluar adalah firman. Tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Saya tidak katakan tidak bisa. Tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Saudara, itu tidak mudah. Gitu. Baca Alkitab itu 7 pasal gitu ya. 7 pasal, baru 1 pasal itu panjang-panjang lagi. Kalau Mazmur kan pendek-pendek. Ini panjang-panjang. Saudara perlu membacanya lagi pelan-lahan supaya bisa dapat maknanya. Itu tidak mudah, perlu waktu yang disediakan. Gitu. Ada harga yang saudara harus bayar supaya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kemudian setelah situasi sudah Roh Kudus sudah masuk ke dalam, berjejak itu para tentara itu, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika Roh Kudus sudah masuk ke dalam hidup kita, ketika Roh Kudus sudah berkuasa dalam hidup kita, maka kita sudah siap, prepare, sudah siap untuk melayani saudara. Saudara sudah siap untuk pergi keluar sana. Karena PI penginjilan itu satu paket dengan Roh Kudus, tidak bisa dipisahkan. Penginjilan tanpa Roh Kudus tidak bisa. Roh Kudus tanpa penginjilan tidak bisa. Itu satu paket. Saudara menginjili pasti disertai dengan Roh Kudus, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang. Itu satu paket. Kalau sudah masuk Roh Kudusnya, makanya dibilang di sini tentaranya udah siap saudara. Mau siap ngapain? Mau berperang. Karena Roh Kudusnya sudah masuk.
Tapi sebelum Roh Kudus masuk ke dalam hidup saudara, saudara tidak tahu mau bikin apa. Ya hidup sih hidup gitu. Ya jalani saja seperti apa adanya dan lain sebagainya. Tetapi ketika Roh Kudus sudah masuk, kita dipersiapkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Entah itu pelayanan di gereja, entah itu pelayanan di luar sana. Tetapi Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk melayani. Kalau saudara mau melayani saat ini, atau bisa melayani, atau punya talenta, itu bukan karena saudara, itu karena Roh Kudus yang ada dalam saudara, maka saudara bisa melayani. Kalau tidak atau tanpa itu, saudara seperti entertainer. Ya, cuman melayani sekedar-sekedar saja. Tidak ada maknanya. Seperti saya bilang, truk itu tidak ada engine-nya. 90 juta pun orang pasti nggak mau beli. Saya bilang 40 juta saja mungkin orang mikir itu mau beli truk itu. Nggak ada engine-nya. Bolong begitu kok di pinggir jalan, di situ ditulis dijual. Truk ini 90 juta saja. Biar 45 juta orang mikir mau beli, untuk apa ini? Harga engine mahal sekali. Itu saya gitu ya, kok nggak tahu kalau orang lain, tapi itu gambaran. Tanpa Roh Kudus, hidup saudara tidak bernilai. Apapun yang saudara lakukan. Kenapa sih Roh Kudus harus turun? Kenapa Yesus bilang penolong yang lain? Karena apa? Dalam banyak hal kita mengalami kelemahan, kekurangan, sehingga perlu penolong. Kalau di dalam Kejadian itu digambarkan seperti Hawa gitu. Aku menciptakan seorang penolong gitu ya. Bahkan Yesus juga mengatakan, aku akan mengutus penolong yang lain. Dia akan menyertai engkau. Karena apa? Karena kita butuh ditolong, saudara. Kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Makanya dibilang Roh Kudus berdoa buat kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Karena sangat penting sekali kehadiran Roh Kudus ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 ada beberapa tugas-tugas yang dilakukan oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, tugas Roh Kudus adalah di sini. Yang pertama, kalau dibilang di situ penghibur, ya menghibur ketika kita sedih, susah begitu ya. Lagi banyak masalah, dia menghibur. Kemudian di sana dikatakan, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi semua yang sudah kita dengar dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, semua perkataan-perkataan Yesus Kristus, apa yang ada dalam kitab suci itu diingatkan kembali. Jadi semua yang telah kukatakan itu diingatkan kembali. Yesus bilang, Roh Kudus ini akan mengingatkan semua ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Saudara pernah mengalami itu enggak? Ketika dalam suatu keadaan terus tiba-tiba langsung ada firman Tuhan muncul. Pernah kan? Roh Kudus mengingatkan saudara. Apa yang sudah dikatakan Yesus diingatkan oleh Roh Kudus. Itu tugas Roh Kudus yang pertama yang saya catat di sini. Kemudian Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi dia menginsafkan seseorang akan dosanya, dan mengajarkan seseorang kebenaran, dan kemudian akan penghakiman, sadar betul bahwa suatu saat semua kita akan dihakimi. Inilah tugas Roh Kudus. Jadi ketika saudara bagi-bagi firman Tuhan atau penginjilan PI, terus kemudian orang tersebut belum mengalami gitu atau belum percaya, atau disampaikan firman Tuhan tidak merespon dengan baik, saudara tidak perlu marah gitu. Kita tidak perlu pusing dengan urusan itu. Itu urusan Tuhan. Nanti Roh Kudus yang akan menginsafkan. Sebab apa? Kalau bukan Roh Kudus yang menginsafkan, saudara berbusa-busa pun bilang firman Tuhan, tidak bakalan. Ibaratnya kayak murid-murid yang di dalam perjalanan ke Emmaus, mereka 2 orang jalan, di belakang ada Yesus, tetapi mereka tidak ingat gitu. Ada selubung gitu, ada selubung. Nanti selubung itu diangkat, baru bisa mengerti gitu. Nah, Roh Kudus inilah tugasnya, menginsafkan. Kalau saudara sekarang bisa insaf, sadar akan dosa-dosa saudara, itu bukan karena saudara, itu karena Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan saudara. Bahkan dikatakan kebenaran, mengingatkan akan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan diingatkan. Ketika kita melakukan suatu tindakan, suatu
suatu kegiatan atau hal apapun, tiba-tiba Roh Kudus mengingat. Saya pernah mengalami hal ini gitu. Ketika saya sedang kesal gitu ya, ketika kesal dengan seseorang gitu. Kesal dengan seseorang, kemudian saya bertindak agak keras begitu. Di situ ada suara lembut yang mengatakan, kau terlalu keras dengan orang tersebut. Pergi ke sana minta maaf. Saya minta maaf. Saya lakukan. Karena apa? Karena ada dorongan itu. Gitu. Karena Roh Kudus mengingatkan gitu, menghinsapkan gitu. Kau sudah terlalu keras. Minta maaf ke sana. Tetapi kalau kita tidak peka gitu ya, tidak sensitif dengan hal itu, oh saudara kan urusan dia deh. Marah ya marah aja. Itu sebabnya tugas dari Roh Kudus ini sangat penting sekali. Kita bersyukur kalau Roh Kudus itu dicurahkan buat kita. Banyak perkara-perkara rohani terjadi. Bagaimana lidah-lidah api ada di atas para rasul, murid-murid pada waktu itu. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru. Bahasa baru di sini bukan bahasa, ya tidak hanya sebatas laba-laba, tidak sebatas itu. Tetapi bahasa yang bisa dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kayak saya begitu ya. Waktu itu seandainya saya hidup pada zaman itu, saya berbahasa Inggris gitu. Mereka bisa mengerti. Karena apa? Bahasa yang saya pakai bahasa Inggris gitu. Ada yang berbahasa Mesir, kan makanya dibilang, mereka berkata-kata tentang kemuliaan Allah dalam bahasa-bahasa yang kita pakai di negara kita gitu. Ada yang pakai bahasa Turki, bahasa apa lagi? Elam, bahasa Mesir, bahkan bahasa Arab. Roh Kudus mengajarkan menaruh orang-orang ini yang dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa Arab. Itu bahasa-bahasa baru. Di luar daripada bahasa lidah untuk membangun diri sendiri, ada gitu ya. Ini karena apa? Karena Roh Kudus. Itulah luar biasanya Roh Kudus. Dan yang paling terakhir, dan ini yang perlu kita ingat, jangan mendukakan Roh Kudus. Dikatakan apa? Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Saudara tahu menghujat Roh Kudus itu bagaimana? Ketika saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, saudara sudah menghujat Roh Kudus. Jadi ketika saudara tidak percaya atau ada orang di luar sana tidak percaya sama Yesus Kristus Tuhan, maaf, tidak masuk hitungan. Itu sebabnya kalau mendukakan Roh Kudus, ya barangkali mungkin sering kita begitu ya. Sering ketika Roh Kudus berkata A, kita maunya B, itu mendukakan Roh Kudus. Semakin sering kita abaikan suaranya, semakin kecil suaranya, semakin kecil, semakin hilang. Kalau kita abaikan. Tapi kalau saudara peka, seperti saya katakan tadi, bagaimana ketika saya di suatu kondisi, kamu terlalu keras, kamu minta maaf. Minta maaf. Maka Roh Kudus akan terus berbicara, menuntun kita. Kalau ada yang salah, dia akan beritahu ini salah. Ini nanti ujungnya seperti ini, perkara ini seperti ini. Ini akan mengalami seperti ini. Oh, beberapa kali saya mengalami hal tersebut. Ini akan seperti ini. Ternyata betul. Ini akan seperti ini. Ini betul. Karena Roh Kudus berbicara. Dan kita perlu melatih, seperti saya katakan, saraf kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Nah itulah gambaran bagaimana Roh Kudus berhembus, sekali lagi berhembus ke dalam hidup kita semua. Karena dia pemberi hidup, itu sudah jelas gitu ya. Yeskiel suruh bernubuat, bahkan Tuhan Yesus sendiri menghembusi. Para hamba Tuhan juga banyak yang ketika berdoa, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Semua orang perlu Roh Kudus, tidak bisa tidak. Terima Roh Kudus. Itu kalau KKR. Biasanya begitu gitu. Saya belum pernah coba gitu. Pengen juga sih nyoba gitu ya. Tertarik gitu kan. Ketika KKR, terima Roh Kudus, jatuh semua. Tapi itu di KKR. Ada sih keinginan, tapi belum sampai ke situ. Tapi intinya adalah bahwa Roh Kudus sangat penting. Jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara ingat baik-baik. Jangan mendukakan Roh Kudus. Apalagi menghujat Roh Kudus. Nah, dari pelajaran ini ada beberapa kesimpulan yang bisa saya bagikan. Yang pertama, Roh Kudus pemberi hidup dan jaminan bagi segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Jadi segala sesuatu yang sudah disediakan di sorga sana, jaminannya adalah Roh Kudus. Bukan yang lain, bukan saudara, hidup saudara, kebenaran saudara, tidak. Tetapi Roh Kudus yang menjadi jaminan untuk kita menerima segala sesuatunya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua,
berjalan seirama dengan Dia dalam kepekaan rohani seperti yang saya katakan tadi, untuk mengerti atau mendengar arahannya ketika Ia nyatakan kepada Anda. Ya sama seperti ayat ini, Yeskiel 37 ayat 9, firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas itu. Nah, ini dia fokus, jadi dia tahu, oh iya, Tuhan perintahkan saya untuk bernubuat. Maka bernubuatlah Nabi Yeskiel. Kemudian kesimpulan yang ketiga yang saya catat di sini adalah bahwa buka hati saudara, izinkan Roh Kudus berhembus dan membawa perubahan dalam kehidupan bagi Anda. Yohanes 20 ayat 22 tadi. Dihembusi, Roh Kudus berhembus. Izinkanlah Roh Kudus berhembus di dalam hidup saudara. Ketika kita melayani orang lahir baru, selesai itu, di akhir itu kita katakan, mau terima Roh Kudus? Mau. Oke, kita berdoa. Ini. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan barang yang bisa dibagi-bagikan, karena ada di dalam Alkitab gitu ya. Simon kalau nggak salah itu, dan dibilang, berikan ke aku kuasa itu gitu. Oh, kamu sesat gitu. Roh Kudus itu tidak seperti begitu. Kita tidak memerintahkan Dia, tetapi kita bekerja bersama-sama dengan Dia untuk memberi kehidupan dan pemulihan. Baik, sampai sebegitu kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Saya undang pemain musik untuk maju.